Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku, bagaimana kabarnya dulur? Semoga dulur-dulurku kabeh saat ini dengan keadaan kabar baik, kabar sehat, sehat wonge lan tandurane dulur. Seperti ini dulur ya. Dulur, kali ini jadwalnya pengobatan keempat, insya Allah keempat dulur. Pengobatan keempat ini saya ada insek baru dulur ya. Saya kenalkan insek untuk ulat yang baru. Yang kemarin saya dapat sampelnya dulur ya. Yang musim tanam kemarin saya dapat sampel. Ini dulur. Bro Freya. Ini grup 30 dulur ya. Bahan aktif Droflanilida 53 gram per liter. Ini dulu atau kemarin musim tanam kemarin dulur ya. Ini bagus untuk mengendalikan ulat. Bagus. Misalkan Payego juga bagus dulur. Payego juga bagus. Tapi ini kemarin saya melihat di toko pertanian ada ini, saya coba beli ini lagi dulu ya. Ini masih segel dulur. Kembali lagi dulur ya. Di usia 19 hari dulur. Alhamdulillah sudah 19 hari. Ini baru ngelep dulur ya. Saya lep karena tanahnya cepat kering dulur. Kalau disiram itu cepat kering. Kalau nyiram hampir tiap hari dulur ya. Kalau dilep bisa 3 sampai 4 hari masih kuat. Oke dulur ya. Langsung saja kita lihat dari dekat dulur. Alhamdulillahirobbilalamin. Kelihatan dulur ya. Sudah mulai membentuk tunas baru. Oh ya dulur, kalau untuk pucuk kuning itu tidak ada masalah dulur, karena saya sudah terbiasa seperti ini. Yang penting apa dulur? Tunasnya ini tetap jalan terus, tidak pernah macet kayak gitu dulur ya. Kalau untuk pucuk kuning itu menandakan karakter tanaman bawang merah yang kokoh atau kuat dulur. Itu kaku daunnya kayak gitu. Karena setiap pengobatan saya menggunakan Remasol sama Nativo, yaitu kegunaannya dulur buat memperkokoh daun dan membuat tunas-tunas baru bermunculan. Oh ya dulur, kemarin ada pertanyaan dari sedulur pemuda tani. Ada pertanyaan gini dulur ya. Oh ya mas dulur, kenapa bawang merah saya kok pertumbuhannya lambat? Nah terus saya tanya dulur, pupuknya apa saja,
dan berapa, dan bibitnya berapa, kayak gitu. Saya tanya kayak gitu dan dia menjawab pupuknya tidak sesuai dengan takaran sama bibitnya, lalu pupuknya menggunakan pupuk selain NPK Pak Tani, yaitu pupuk-pupuk yang istilahnya pupuk bersubsidi dulur ya. Pertumbuhannya macet, pucuknya kuning, dia sudah ini dulur, sudah panik ya. Kalau melihat video saya tentunya dulur-dulur pasti tahu dari awal sampai finish itu sudah ada di video-video sebelumnya dulur ya. Di lokasi-lokasi 1, lokasi 2 itu sudah ada videonya lengkap, dari pemupukan, pengobatan, saya menggunakan apa. Jadi untuk dulur-dulurku ini biar enggak ini istilahnya enggak banyak bertanya lah, ya bertanya boleh dulur, tapi kalau yang ditanyakan itu saja ya percuma dulur. Kalau dulur-dulur ini menonton video-video saya pasti akan paham. Jadi untuk pemupukan saya sarankan selalu menggunakan NPK Pak Tani Origin Rusia dulur ya, biar tanaman kita ini pertumbuhannya lancar dan tidak macet. Dan juga untuk tanah ini harus disiapkan bener-bener dulur ya, atau lahannya ini harus dipersiapkan matang-matang seperti itu. Jangan buru-buru dulur. Pertama kuncinya itu dulur, pupuk dasar. Kedua pemupukan, jangan sampai telat setelah biar. Ketiga selang seminggu sampai 10 hari dipupuk lagi susulan sampai 10 hari lagi, kalau bisa 4 kali pemupukan sampai pupuk dasar dulu, dari pupuk dasar seperti itu dulur ya. Jadi insya Allah tanaman dulur-dulur bisa bagus. Langsung saja dulur ya, kita ngeracik dulu. Seperti biasa dulur ya, untuk pengecaman pertama ini, peracikan pertama Nativo. Ini bentuknya serbuk granul, jadi susahnya larutnya susahnya larut ini. Ngomongnya rodok belepoten dulur ya. Oke dulur ya, ini saya kasih 1 sendok full dulur ya, biar ini tunasnya ini lebih banyak lagi, lebih bagus, biar nanti hasil panennya bisa tembus target dulur ya. Insya Allah kayak gitu. Langsung diaduk terus dulur ya. Jadi untuk dulur-dulur Nativo untuk tanaman bawang merah ini sangat penting dulur. Itu dari pengalaman saya, karena buat anakan ini sangat bagus, buat daun untuk memperkokoh itu juga bagus. Jadi untuk Nativo ini saya tidak pernah ketinggalan. Makanya untuk dulur-dulur kalau ada pertanyaan kok daun saya lemes, hijau tapi lemes, ya itu fungisidanya belum cukup atau belum lengkap. Kalau melihat video saya pasti dulur-dulur pasti akan paham kayak gitu dulur ya. Kedua Abamectin dulur, seperti biasa ini kalau bisa dikocok dulu dulur ya, karena takutnya ngendap di bawah. Ini formulasinya kecap dulur ya, kental kayak kecap gitu. Ini untuk Abamectin takarannya saya tambah dulur ya. Ini saya kasih 20 mili karena umurnya atau daunnya ini sudah terbilang lebat lah dulur. Untuk jaga-jaga set atau gerandong dulur ya, 20 mili dulur. Untuk set atau gerandong insya Allah bisa terkendali dulur kalau kita menggunakan bahan aktif
Abamectin ini. Untuk merek dagang yang saya pakai ini Atik dulur ya. Kita aduk terus dulur, karena formulasinya ini kental, jadi usahakan diaduk sampai berbusa dulur ya, sampai benar-benar larut. Nah ini dulur, ini insek yang baru dari grup 30. Ini masih langka dulur ya, insektisida ulat ini masih langka, Brofreya dulur. Itu musim tanam kemarin saya menggunakan ini, dapat sampel dulur ya, bagus untuk tanah, untuk mengendalikan ulat ini sudah bagus. Harganya juga sangat lumayan dulur ya. Itu harganya ini kemarin 280 dulur. Ini saya kasih 15 mili dulur ya. Saya kasih 15 mili. Ini formulasinya juga sangat pekat dulur. Jadi usahakan setelah Abamectin lalu insek ulat yang pekat-pekat dulu dulur ya. 15 mili dulur. Jadi kalau serangan ulat ini cukup parah, usahakan dulur-dulur jangan tunda-tunda lagi untuk pengobatannya, agar daun kita ini tidak terlalu rusak dulur ya. Karena musim tanam kali ini hama dan penyakit itu susah untuk diprediksi dulur. Di saat cuaca di bulan-bulan ini sangat susah untuk diprediksi. Selanjutnya yang tepung dulur ya, yang bubuhan ini antrakol saya kasih 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat dulu dulur ya. 6 dulur cukup ini, biar daunnya makin tembem dulur, makin gemuk, karena ada nutrisi zinknya, ada plus zinknya dulur ya. Untuk antrakol ini ada plus zinknya, itu untuk menghijaukan daun, untuk mempertembem daun, kiranya mempergemuk lah. Selanjutnya ditan dulur ya, ini bahan aktif mancozeb 1, 2, 3 dulur ya. Untuk ditannya ini saya tambah lagi 1 sendok karena usianya sudah cukup untuk ditambah. Nanti juga setelah dulur 20 ke atas ya ada lagi apa yang dikurangin, apa yang ditambah, kayak gitu dulur ya, biar tanaman kita ini bener-bener terjaga dari serangan jamur. Karena untuk musim tanam ini jamur masih menggeluti dulur ya, masih rawan untuk jamur. Nah ini Remasol dulur ya, saya tidak pernah ketinggalan dari Remasol, meski ini sifatnya EC, sifatnya minyak. Sifat EC itu biasanya di daun itu kosong dulur, tapi ini saya lebih suka memakai Remasol karena di daun itu kaku. Dan ini 15 mili dulur ya, 15 mili di daun kaku, dan juga bisa mempercepat tumbuhnya tunas-tunas baru. Jadi tidak menghambat pertumbuhan, malah ini
yang saya teliti mempercepat tumbuhnya tunas-tunas baru, asal tanaman kita ini sehat dulur ya. Kalau tanaman kita ini tidak sehat yo susah untuk tumbuh tunas-tunas baru. Nah ini dulur, bakterisida ini sangat penting sekali untuk tanaman bawang merah. Karena apa dulur? Bakterisida ini bisa mengendalikan bakteri-bakteri, penyakit atau virus yang ada di tanah ataupun tanaman kita dulur ya. Ini bakterisida masih uji coba dulur ya. Ini saya kasih 20 mili dulur, tetap masih 20 mili, Insya Allah masih kuat dulur ya. Ini bakterisida yang dulunya juga saya pernah pakai, tapi ini dapat sampel baru, belum ada bocoran dulur ya. Untuk mereknya, untuk bahan aktifnya ini masih belum ada bocoran. Nanti setelah ada bocoran saya kasih tahu lagi dulur. Marsal dulur ya. Marsal ini buat pengabut, buat perata, juga buat kutu-kutuan. Ini yang saya suka ini dulur. Saya tidak pernah pakai perekat sekarang dulur ya. Karena kalau pakai perekat itu saya kasih ini 15 mili dulur. Karena kalau saya pakai perekat di daun malah ini dulur. Di daun ini kelihatannya kayak ndak sehat, istilahnya ini ngefek ke daun dulu ya kalau pakai perekat itu. Makanya untuk pengganti perekat saya menggunakan Marsal ini buat perata. Untuk Abamectin juga udah lengket dulu, jadi nggak perlu pakai perekat lagi. Oke dulu ya, kita masukkan dulu. Seperti biasa dulu ya, sebelumnya ini di tangki sudah saya isi air setengah dulu ya. Nanti biar ndak ini dulu, biar ndak nyumpel di sarangan. Kalau sudah ada airnya itu tinggal kita tambah air sedikit lagi, kayak gitu dulu ya. Kita isi sampai penuh dulu ya. Oh ya dulur, sekali lagi saya sarankan untuk dulur-dulurku ini harap waspada di saat cuaca panas yang berkepanjangan, di saat cuaca hujan yang sangat deras, di saat cuaca kabut, kayak gitu dulur ya. Insya Allah dulur-dulurku ini kalau sudah menyimak video saya, paham tentang racikan-racikan saya ini, kita aduk lagi dulur ya, biar tercampur rata di dalam tangki. Ya dulur, ikuti terus video saya selanjutnya dulur. Nanti insya Allah di pemupukan penutupan, insya Allah saya buat konten lagi dulur ya, agar untuk pemupukan penutupan ini biar fokus ke buah dulur. Jadi kalau bisa pemupukan 4 kali dengan dasaran dulur ya. Kalau bisa sebelum umur 30 ke atas itu sudah ditutup dengan menggunakan pupuk NPK buah. Oke dulur ya, kita ngobat dulu. Ikuti terus video saya selanjutnya dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora perlu tenar dulur, sing penting rezeki lancar. Salam tani tanpa gratisan dulur.